Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Lia Ulami, SPDI MPDI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Sidit Putra Pratama dengan NIM 14020122120022. Kelas 1 Studi Administrasi Publik tahun 2022. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah fikih. Apa sih kaidah itu? Secara etimologi atau bahasa, kaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi. Atau bisa juga diartikan sebagai dasar sesuatu atau fondasinya atau pokoknya. Jadi, kaidah-kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nas. Dan penggalian hukumnya bisa dilakukan dengan menyamakan sebuah kasus yang telah ada hukumnya dalam fikih dengan kasus yang belum ada. Adapun objek bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf atau orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama sendiri. Dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nasnya secara khusus di dalam Al-Quran atau sunatan ijma atau konsensus para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah umum yang utama. 5 kaidah ini sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kelima kaidah itu adalah yang pertama, segala urusan tergantung pada tujuannya. Maksud kaidah ini adalah setiap perbuatan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun antar sama makhluk, ditentukan oleh niat dan tujuan dilakukannya. Landasan Al-Quran kaidah ini adalah pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Landasan hadis kaidah ini adalah pada hadis Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang berbunyi, innamal a'malu binniyati walikulli amri manawa, yang artinya sesungguhnya amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Contoh dari kaidah ini adalah apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tapi merupakan akad jual beli. Yang kedua, ada keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Yakin artinya makana sabitan bin nazar wad dalil, yakni sesuatu yang pasti dengan dasar pemeriksaan atau dengan dasar dalil atau bukti. Sedangkan syak, ragu-ragu, artinya adalah keadaan yang tidak pasti, berada di tengah-tengah antara betul atau tidak tanpa bisa dikalahkan salah satunya. Maksud dari kaidah kedua adalah bahwa sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan itu naik menjadi yakin. Dalil kaidah ini adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam sholatnya, ia tidak ingat apakah sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka singkirkanlah keraguan dan dasarilah sesuai yang diyakini. Hadis riwayat Muslim. Contoh dari kaidah ini adalah seseorang ragu-ragu berapa rakaat yang ia lakukan dalam sholatnya, maka yang yakin adalah rakaat yang paling sedikit. Karena yang paling sedikit itu yang yakin, sedang yang paling banyak maksudnya yang paling banyak merupakan yang diragu-ragukan. Yang ketiga, kesukaran itu menarik kemudahan. Al-masyakkah berarti al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedang al-tasyir berarti kemudahan. Dalam kaidah ini memberikan keringanan pelaksanaan aturan-aturan syariah dalam keadaan khusus. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah rukhsah. Rukhsah merupakan jalan agar syariat Islam dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, yaitu dengan memberi kelonggaran atau keringanan
keringanan dalam menjumpai suatu kesukaran dan kesempitan. Hal itu antara lain dikarenakan kemampuan seseorang mukallaf itu terbatas. Landasan Al-Quran pada kaidah ini adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang bunyinya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesulitan. Dan ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari, dikala waktu istirahat, dan di awal malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh dari kaidah ini adalah orang yang sedang berpergian jauh dibolehkan mengqosor atau menjamak sholat, dan boleh berbuka puasa apabila sedang mengalami kesulitan, misalnya sakit atau berpergian jauh. Keempat, kemudaratan itu harus dilenyapkan. Kaidah ini mengharuskan menghilangkan kemudaratan serta pengaruh dari kemudaratan tersebut. Dengan kata lain, kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu atau yang dapat mendatangkan kerugian itu tidak dibolehkan oleh agama Islam. Landasan Al-Quran pada kaidah ini terdapat pada Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan landasan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Contoh dari kaidah ini adalah larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Dan yang terakhir, yang kelima, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Maksud kaidah ini adalah bahwa adat dapat menjadi rujukan hukum dalam beberapa keadaan. Berdasarkan definisi di atas, adat merupakan perkara yang berulang-ulang dikerjakan oleh manusia sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan tabiat yang masih sehat. Landasan Al-Quran pada kaidah ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya walahunna mistulazi alaihinna bil ma'ruf. Artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Adapun landasan hadis dalam kaidah ini adalah artinya apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan. Hadis riwayat Ahmad. Contoh dari kaidah ini adalah transaksi kurs mata uang sarf. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi. Hal tersebut dibenarkan. Inilah macam-macam kaidah fikih yang banyak digunakan sebagai pembuka jalan untuk memahami kaidah-kaidah lainnya. Masing-masing kaidah ini bisa diterapkan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai. Oleh karena itu, kaidah fikih ini berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia. Maka sering digunakan secara luas, diperlukan dalam kehidupan dan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi, keluarga, atau juga masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya. Keutamaan dan manfaat mengetahui kaidah-kaidah fikih. Orang yang ingin tafakuh atau mengetahui, mendalami, menguasai ilmu fikih akan mencapainya dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu ulama berkata, yang artinya barang siapa menguasai usul fikih tentu dia akan sampai pada maksudnya. Dan barang siapa yang menguasai kaidah-kaidah fikih pasti dialah yang mengetahui maksudnya. Adapun manfaatnya adalah memberikan kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nasnya, dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan makna, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.